Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara hidup kita. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita tidak dapat berkumpul dalam satu tempat di dalam gereja untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk datang, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara di dalam rumah untuk boleh berdoa, mengambil sikap. Kita berdoa saat teduh sebentar. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sampai di hari Minggu saat ini Tuhan masih memberkati kita. Tuhan masih melimpahkan rahmat berkat untuk kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Jesus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapak Ibu Saudara, kita angkat lagu ini dari awal kembali. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan
bertata, Dia bertata dan layak disembah. Ku agungkan, Yesus, Yesus Tuhan. Dia bertata dan layak disembah. Katakan Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Tuhan. Dia bertata, Dia bertata dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Tuhan. Dia bertata dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Haleluya, Kau layak Tuhan untuk disembah. Yesus yang bertahta. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan, kami mau agungkan nama-Mu. Bahkan di saat-saat ini kami telah mendapat uji dari Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan menang oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Oh Kau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus.
kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Kaulah alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan alasan. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan, Kaulah satu-satunya. Oh Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan Kau tinggalkan kami, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan dengan sungguh, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Kau alasan selama. sekali lagi katakan, mengadulah pada Tuhan. Yesus, Mari Tuhan, Engkau pegang tangan kami. kami tahu Tuhan bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak bisa hidup di luar kasih anugerah Tuhan. Oh Bapa, Engkau alasan. Pegang erat tanganku. Benar Tuhan, kasih-Mu jangan tinggalkan. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Bertatahlah Engkau di atas pujian penyembahan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memulai, kami siap untuk bertepuk tangan dan memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpuji nama Tuhan. Shalom. Shalom Singar. Shalom. Gak kedengaran suaranya. Shalom Singar. Shalom. Shalom, ini pemain musik. Mana ininya? Bikin dulu dong. Shalom pemain musik. Kita mau bersuara untuk Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan injak-injak kuasa iblis di bawah kaki kita. Yes, that's right. Karena kita adalah anak-anak Tuhan.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan, yes, menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasmu. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam. Sekali lagi katakan sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Katakan Yesus, 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 ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 haleluya. Masih ada semangat saudara? Pasti ya, untuk Tuhan kita harus tetap semangat. Kita mau bersorak kembali untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorai. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau katakan bersorak-sorai. Haleluya. Katakan param pam pam. Param pam 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 pam. Pam 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 pam. Lagi dong. Semangat. Param pam 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 pam. Bersorak. Bersorak-sorak. Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan saudara. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia berkan jiwa kita. Satu-satunya penebus. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam
lagi yuk. Param pam 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 pam. Katakan sama-sama sekali lagi yuk. Param pam 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 param pam 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 param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk kemuliaannya, ya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, di dalam kita. Yes. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Baiklah saudara, tiba saatnya kita mau mengulang persembahan. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu lagu pujian. Kita mau katakan bahwa di setiap hidup kita, di sisa waktu yang Tuhan berikan untuk kita, kita hanya mau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita hanya mau untuk bermazmur bagi Tuhan. Selagi kita ada, baiklah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui hidup kita, melalui perbuatan, perkataan, bahkan pemikiran kita. Baiklah kita menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Bahkan kami mau bermazmur bagi Tuhan di selama hidup kami, di sisa waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Ya Allahku, kami mau bermazmur bagi Tuhan selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
Kita angkat lagu ini dari awal kembali saudara. Ya Tuhanku, bagimu Tuhan, ya Allahku, selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, biarlah manis, manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu oh Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karenamu. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami percayai, kami selalu ingin menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami duduk bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan lewat didikan dari firman-Mu sendiri Tuhan.
Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan selalu menolong kami kemanapun kami pergi. Karena kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas firman-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Yang pasti bahwa walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, kita tidak ada di dalam sebuah gedung untuk bersama-sama memuji Tuhan. Namun saya tahu bahwa kerinduan yang sama, kita ingin duduk bersama dan memuji Tuhan. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa menyenangkan Tuhan dalam segala situasi dan di dalam segala tempat termasuk di rumah kita. Kami pun rindu untuk Bapak Ibu bisa mengisi bangku-bangku yang kosong di gereja. Namun nantikanlah akan tiba saatnya untuk situasi ini kita sama-sama bersorak. Kita sama-sama memuji Tuhan di dalam gedung ini. Namun mari Bapak Ibu tetaplah bersukacita. Dan pada pagi hari ini saya membawa kita pada perenungan yang berjudul Menjadi Benar. Ya Bapak Ibu. Judul perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Menjadi Benar. Nah, pembacaan kita terangkat di dalam Bilangan 13, ya. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33 dan pasalnya yang ke-14, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-4. Saya membaca satu ayat untuk mewakili perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Begini bunyi firman Tuhan dalam Bilangan 13 ayatnya yang kedua. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Pembacaan pada pagi hari ini itu bercerita tentang pengutusan ke-12 pemimpin-pemimpin dari setiap suku yang ada di Israel Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum mereka diutus oleh Musa untuk meninjau lokasi yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka, ada wejangan yang diberikan oleh Musa kepada mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Yang harus mereka lakukan adalah melihat kondisi dari lokasi yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Apa saja yang harus mereka lihat? Ya. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, ya, mulai dari pembacaan ini yang harus diperhatikan oleh mereka adalah melihat kondisi tanahnya. Apakah tanahnya itu subur? Lalu juga memperhatikan apakah orang-orang yang menghuni tanah itu adalah orang-orang yang kuat atau seperti apa mereka. Itulah yang harus mereka lihat dan dilaporkan kepada Musa setelah mereka pulang dari sana Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan sendiri adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu, ternyata tanah itu bukanlah tanah yang tidak dihuni oleh makhluk hidup, tidak dihuni oleh manusia. Ada manusia yang menghuni tanah itu dan orang-orangnya besar-besar Bapak Ibu. Dan firman Tuhan datang kepada Musa, firman Tuhan datang kepada Israel bahwa tanah itu akan menjadi milik pusaka mereka. Nah, Allah telah memberikan sebuah petunjuk, ya, petunjuk yang benar kepada mereka bahwa lokasi itu adalah lokasi yang benar. Dan firman Tuhan datang kepada Musa dan disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka tidak tersesat karena sudah sesuai dengan petunjuk Bapak Ibu. Mereka sudah ada di lokasi yang benar. Namun Bapak Ibu, ada hal yang menarik. Apa yang menarik Bapak Ibu? Ya, ke-12 pengintai ketika sampai di tanah perjanjian, ya. Ada hal
yang mereka lihat Bapak Ibu ya. Ada hal yang mereka lihat dan mereka berbeda pendapat. Ada yang dikatakan benar dan ada yang tidak dikatakan benar Bapak Ibu. Dan untuk itulah pada pagi hari ini mari kita melihat dua bagian yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagian pertama yang ingin saya bagikan adalah mari kita melihat situasi yang ada di sekeliling kita dengan mata iman. Ya, ada sesuatu yang benar. Apakah yang benar? Dari dua orang hebat yang telah tercatat di dalam Alkitab yang menjadi bagian dari pengintai yaitu Yosua dan Kaleb. Kenapa mereka memandang sesuai dengan pandangan Tuhan? Karena mereka memandang dengan mata iman. Bukan memandang dengan pandangan pesimis Bapak Ibu. Namun mereka memandang dari sudut pandang Allah. Yang mereka lihat adalah peluang yang harus diambil sebagai kesempatan karena mereka melihat dengan mata iman. Yosua dan Kaleb bukan melihat hambatan karena mereka mengukur kebenaran mereka dengan iman. Yosua dan Kaleb telah yakin dengan petunjuk yang selama ini diberikan. Bahwa itulah lokasi yang tepat Bapak Ibu. Berbeda dengan ke-10 pengintai yang lain Bapak Ibu. Mereka bukan melihat dengan mata iman. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-17 saya bacakan untuk kita sekalian. Pesan Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Ya. Kalau kita naik ke tempat yang tinggi, maka kita akan dapat melihat lokasi yang kita tuju dengan lebih luas. Tapi kalau kita melihat lokasi itu dari tempat yang rendah Bapak Ibu, kita tidak dapat mengukurnya. Nah, pegunungan menggambarkan tempat yang tinggi, menggambarkan iman. Lihatlah dari tempat yang tinggi. Jangan engkau pandang dari pandanganmu yang dekat. Nah, Bapak Ibu, disinilah pandangan Yosua dan Kaleb memandang dengan mata iman. Bukan masalah yang dipandang, namun peluanglah yang dipandang oleh mereka Bapak Ibu. Hingga mereka menjadi benar Bapak Ibu. Ya. Mereka menjadi benar karena yang mereka gunakan adalah mata iman, bukanlah mata jasmani belaka Bapak Ibu. Lalu bagian kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Tuhan. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Bapak Ibu, yang membuat dua pengintai itu menjadi benar. Menjadi benar di hadapan Tuhan, menjadi benar di hadapan Musa. Karena dua pengintai tersebut memiliki cara pandang yang benar Bapak Ibu. Yosua dan Kaleb karena memiliki cara pandang yang benar, mereka meyakini janji Allah bahwa lokasi yang mereka sudah survei adalah alamat yang sudah benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Cara pandangnya bukan tentang raksasa. Ini bagaimana mengalahkan mereka. Tapi cara pandang mereka benar karena mereka percaya bahwa Allah ada di pihak mereka. Berbeda dengan 10 pengintai yang lain yang dikategorikan gagal. Mereka menjadi tidak benar di mata Tuhan karena cara pandang mereka bukan cara pandang orang percaya. Karena yang dilihatnya bukan peluang namun ancaman. Kita diingatkan oleh kisah Daud dan Goliat. Kalau Daud mengukur kekuatannya, mengukur kemenangan dengan body, maka tidak akan pernah ada catatan. Tidak akan ada namanya gambaran iman dari seorang Daud yang hebat. Namun gambaran iman itu bukan tentang body Bapak Ibu. Bukan tentang ukuran saya lebih besar, kamu
Saya lebih kecil, kamu besar, dan pastilah saya kalah. Namun ketika Tuhan ada di pihak kita Bapak Ibu, yakinlah seperti kedua pengintai itu. Mereka menjadi benar karena mereka memandang dengan cara pandang yang benar. Dan pada akhirnya tanah itu menjadi milik pusaka mereka karena dua orang hebat ini Bapak Ibu. Dua orang hebat yang melihat peluang bukan ancaman. Kalau 10 pengintai yang lain melihat ancaman bukan peluang Bapak Ibu. Tanahnya subur, iya. Tapi bukan dari itu yang mereka pandang. Yang mereka pandang orang-orang yang besar di sana. Ketakutan Bapak Ibu. Nah, dari ke-10 pengintai dan kedua pengintai, apa yang dapat kita pelajari Bapak Ibu? Apa yang kita dapat pelajari dari dua orang hebat ini? Apa yang kita dapat pelajari dari ke-10 orang yang gagal? Yang dapat kita pelajari dari ke-10 orang gagal bahwa jangan memandang sesuatu dengan pandangan mata jasmani belaka. Kalau benar-benar engkau adalah orang yang beriman, engkau adalah orang yang percaya. Sudah berapa lama engkau mengikut Tuhan? Tetaplah percaya walaupun keadaan sebenarnya lagi sulit. Mungkin engkau lagi berkekurangan dan engkau berpikir bahwa tidak akan ada orang yang menolongmu. Engkau telah mengukur imanmu dengan keadaan. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak engkau, mengajak saya juga supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, apalagi yang dapat kita pelajari Bapak Ibu dari kedua pengintai yang hebat ini, yang benar di mata Tuhan, bahwa kita sebagai orang Kristen telah dijanjikan berkat-berkat khusus oleh Tuhan sesuai dengan takaran Tuhan. Namun untuk mendapatkan berkat tersebut, Tuhan menghadapkan kita pada ujian-ujian. Sehingga ketika kita bisa menyelesaikan ujian tersebut, maka kita akan menerima berkat tersebut. Ya, untuk menerima berkat tersebut tidak mudah Bapak Ibu. Tuhan menguji kita. Apakah iman kita telah teruji hingga kita dapat dibenarkan oleh Tuhan. Dua orang ini menjadi benar karena iman mereka sudah diuji dan lulus. Mari Bapak Ibu, khususnya dalam keadaan kita yang telah diancam oleh pandemi corona hari-hari ini, ya, ada jemaat-jemaat Tuhan yang akhirnya keadaan ekonomi keluarga akhirnya bergetar. Tidak dapat berdagang. Mungkin berdagang namun hasilnya tidak efektif lagi. Hanya sedikit saja dan mungkin tidak cukup untuk kebutuhan hari-hari lainnya. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita semua, bukan hanya engkau, kita semua diuji oleh Tuhan. Apakah engkau telah teruji? Jangan takut, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan telah memelihara kita sejauh ini, maka Tuhan akan tetap memelihara kita. Masa ini akan berlalu, waktu terus berputar. Jangan takut akan apa yang terjadi hari-hari ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan hingga engkau tidak dinyatakan gagal seperti 10 pengintai yang lain. Saya berdoa untuk setiap kita sekalian supaya walaupun kita di rumah, dimanapun kita berada penonton yang terkasih di dalam Tuhan, kita tetap dijaga oleh Tuhan. Walaupun keadaan yang sulit sekalipun, keadaan mengancam, berkat yang telah dijanjikan seakan-akan tidak dapat kita miliki karena banyak ancaman. Tetaplah berpandang, tetaplah miliki iman seperti dua pengintai. Tetaplah memiliki cara pandang yang benar dan maju, tetap maju, jangan diam. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, berharap kepadanya. Mungkin orang-orang di sekitarmu tidak lagi mempedulikan engkau. Mungkin keluargamu mungkin
tidak bisa mengharapkan Engkau lagi. Namun tetaplah percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan kiranya sampai di sini dan pertanyaan untuk kita sekalian. Apakah kamu sudah siap untuk masuk ke tanah perjanjian yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu dan mengambil itu menjadi milik pusakamu? Kalau iya, percayalah walau tak mudah seperti keadaan kita saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang singkat ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah selesai untuk mengikuti perenungan firman Tuhan yang kami tonton bersama. Kami tahu bahwa Roh Kudus bekerja di antara hidup kami untuk menjaga kami, orang-orang yang percaya ini. Kami berdoa Tuhan supaya kami selalu ada di dalam jalur Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan, hidup kami akan bimbang tanpa Tuhan. Walaupun di dalam kekurangan, namun karena kami percaya kepada Tuhan, hidup kami dicukupkan. Kami tetap mengucap syukur, kami tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap anggota keluarga yang ada di sekeliling kami. Memberkati suami, memberkati istri dan juga anak-anak. Seluruh orang-orang yang kami kasihi. Dan juga orang-orang yang membenci kami ataupun yang tidak suka melihat kami. Kami berdoa untuk mereka. Mereka dijagai oleh Tuhan. Mereka dikasihi oleh Tuhan. Karena kami mengasihi seperti Tuhan mengasihi dan ajari kami untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat dan kita akan menutup ibadah kita kali ini. Kita akan bernyanyi doa Yabes, berharap bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku.
kita sekalian yang ada di rumah, mari kita menaikkan doa kita, permohonan kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapa yang kita percayai, di dalam nama Yesus Kristus akan memberkati hidup kita, akan memberkati keluarga kita. Seluruh anggota keluarga kita diberkati olehnya karena kita percaya kepadanya. Apapun yang diperbuat oleh tangan-Mu, jika itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan membuat keluargamu masyhur. Mari kita menaikkan pujian mengatakan haleluya, haleluya. Beribadah, Tuhan Yesus memberkati.